Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deren Timotius Setiadi. Di sini saya akan mempraktekkan cara menggunakan multimeter. Untuk yang pertama, sebelum kita melakukan pengukuran pada multimeter, kita lakukan kalibrasi terlebih dahulu. Pertama kita lakukan kalibrasi menggunakan obeng min. Kita tinggal memutar screw pointernya supaya pointernya tuh ke angka 0 pas. Nah, jika sudah kalibrasi pointer selesai, kita akan lanjutkan untuk mengecek kontinuitas kabelnya. Kabel merah positif, kabel hitam negatif. Kita atur range selektor ke gambar sinyal, lalu kita tempelkan. Nah, jika multimeter berbunyi maka kontinuitasnya ada. Lalu sebelum itu kita juga cek kalibrasi ohm. Kita atur range selektornya ke kali 1, lalu kita tempelkan kedua slot lead barnya, lalu kita putar sampai ke 0 minnya. Nah, jika sudah lurus maka kita siap untuk mengukur. Sekarang kita akan mencoba untuk mengukur fuse apakah masih berfungsi apa enggak. Sebenarnya cek visual pun juga sudah cukup. Kalau fuse ini dalamnya besinya sudah putus, berarti fuse ini kalau kita cek pun juga nggak akan berbunyi. Kita atur ke gambar sinyal dulu, tidak akan berbunyi. Begitupun juga pada fuse yang warna hijau ini 30 ampere sudah putus juga dalamnya. Kalau kita cek pun juga tidak akan berbunyi. Lalu di fuse yang merah ini 10 ampere masih terhubung. Sekarang kita akan mencoba untuk mengetesnya apakah multimeter berbunyi apa enggak. Jika multimeter berbunyi maka fuse itu masih dalam kondisi baik. Nah, ini multimeter berbunyi, berarti fuse ini masih bisa berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan mengetes kontinuitas pada lampu. Nah, kita di sini punya lampu H4 yang di sininya tuh ada timbul 3. Ini namanya H4. Lalu yang ini namanya lampu biasa, biasanya lampu rem pada mobil. Ininya cuma 1 yang timbul. Sementara kan ini namanya H6. H6 tuh karena ada yang 2 yang timbul. H6. Nah, kita lanjut untuk mengukurnya. Yang pertama kita atur selektornya ke kali 1 ohm. Kita cek yang H6 dulu. Nah, untuk negatif dan positifnya, yang negatif tuh bodinya, yang positif tuh yang timbul ini. Kita cek lampu H6 ini apakah masih nyala apa tidak. Kita arahkan ini ke negatif, lalu tempelkan positif ini ke yang ini, yang timbul. Nah, kalau jarum pada multimeter tidak bergerak, berarti lampu ini rusak. Lalu kita cek yang satunya lagi, karena ini ada 2 yang timbul, berarti kita harus 2 kali mengeceknya. Yang satunya, nah, yang untuk jarak jauhnya, lampu jarak jauhnya ini masih berfungsi karena pointer pada multimeter ini bergerak. Lalu kita lanjut yang kedua. Ini lampu biasa, sama yang bodinya itu negatif, yang timbul ini positif. Kita tempelin. Nah, ini berarti lampu remnya masih berfungsi karena pointernya bergerak. Lalu kita lanjut ke H4. Nah, ini H4 agak berbeda. Yang negatifnya tuh yang kiri ini. Kita masukkan yang negatifnya ke sini, lalu kita cek yang ini. Nah, yang atas ini tidak bergerak, rusak karena pointer tidak bergerak.
kalau kita cek yang ini, nah ini masih bergerak, berarti lampunya masih bisa berfungsi. Kalau ini sudah tidak berfungsi lagi. Yang pertama kita akan mengecek baterai ini. Nilai baterainya itu 1,5 volt. Nah, kita atur ring selektornya ke arah 2,5 yang paling dekat dengan baterai ini. Kabel hitam ke, oh ya, sebelum itu kita akan mengecek berapa nilai setiap stripnya pada skala ini. Untuk skala 250 kita pakainya yang bawah ini ya. Berarti ini 0 sampai 50 dan selanjutnya setiap strip ada 0 sampai 50 ini ada 10 ya stripnya. Berarti 50 dibagi 10 sama dengan 5 strip. Setiap garis, setiap satu strip nilainya pada skala. Selanjutnya kita coba mengukur ini. Hup, hup. Nah, di sini nilainya 150 lewat strip 3. Berarti 150 ditambah 15 yaitu 165. Nah, terus kita bagi 100 jadi 1,65 volt nilai pada baterai ini. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan mengukur baterai kotak ini 9 volt ya. Berarti kita atur ring selektornya ini ke angka 10 yang paling mendekati 9. Nah, kalau pada kita pakainya yang ini paling atas 10-nya. Dan setiap strip satu ini nilainya tuh 0,2 karena 2 dibagi stripnya ini 10. Jadi 2 bagi 10 0,2 setiap nilai stripnya. Nah, kita mulai mengukur. Kabel hitam ke negatif dan kabel merah ke positif. Nah, dan nilainya ini 9,2 karena stripnya lebih 1. Nilai baterai ini 9,2 volt. Selanjutnya kita coba ukur aki ini. Nah, karena aki tegangannya 12 volt, kita atur ke ring selektor 50 volt. Kita pakai yang tengah. Untuk yang tengah 0 sampai 10-nya ini nilainya 1 karena stripnya ada 10, sedangkan 0 sampai ini nilainya 10. 10 bagi 10 sama dengan 1. Nah, kabel ini mengarah ke pointer ini mengarah ke 10 lebih 2 strip. Berarti sama dengan 12 volt nilai baterai aki ini. Di sini saya akan mengukur resistor menggunakan multimeter. Nah, untuk mengukur resistor ini kita harus memutar ring selektor ke kali 1 ohm. Nah, sudah. Kita akan mulai kalibrasi dulu agar pengukuran lebih akurat. Nah, ini sudah pas, berarti kita tidak perlu memutar ohm knobnya. Lalu kita akan mencoba mengukur resistor yang ini. Nah, nilainya ini di 5 lebih 2 strip. Nah, karena ini 5 sampai 10 ada 10 strip, berarti nilainya setiap strip itu 0,2. 0,5, maaf, 0,5 nilai stripnya. Berarti tadi kan 5 di strip kedua, berarti sama dengan nilai di sini tuh 6 ohm. Ini dikali 1 berarti 6 kali 1 sama dengan 6 ohm nilai resistor yang ini. Selanjutnya
Kita kalibrasi lagi. Nah, kurang. Lalu kita lanjut mengukur resistor yang kedua. Kita coba ulang lagi. Nah, ini di 5 lebih stripnya 2 sama aja. Berarti nilai resistor ini 6 ohm. Lalu kita lanjutkan ke yang terakhir. Kita coba. Dan nggak mau, resistor yang nggak mau respon, berarti kita naikkan skalanya ke kali 10 ohm. Kita kalibrasi. Nah, ini nggak di skalanya tidak di angka 0, berarti kita putar ohm knobnya sampai ke angka 0. Jika sudah pas, kita mulai mengukur resistor ini. Nah, dan nilai ini itu di angka 4 pas ya. Nah, otomatis nilainya di sini 6 ohm. Dan skala di sini 10 kali 10, berarti 4 dikali 10 sama dengan nilai resistor ini itu 40 ohm. Sekian, terima kasih sudah menonton video saya tentang alat ukur multimeter. Bila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.